Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Mila di kelas Bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur isi pidato persuasif dan juga ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Struktur isi pidato persuasif yang pertama yaitu pernyataan posisi, yaitu pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas suatu persoalan. Misalnya, apa posisi pelaku pidato terhadap suatu persoalan? Apakah menjadi korban, ahli, atau hanya seseorang yang peduli terhadap persoalan tersebut? Nah, untuk membuat pernyataan posisi yang kuat, kita dapat mempertanyakan beberapa poin berikut. Yang pertama, siapa yang akan diyakinkan? Kita harus tahu siapa yang akan mendengarkan pidato kita. Misalnya yang mendengarkan pidato kita adalah para siswa yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu apa yang akan diyakinkan. Mengubah pandangan, sikap, atau perilaku. Misalnya, jika kita ingin mengubah sikap siswa yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah, kita bisa meyakinkan mereka melalui pidato yang kita sampaikan dengan cara mengubah pandangan mereka untuk selalu menjaga lingkungan sekolah. Karena dengan lingkungan sekolah yang bersih, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Poin yang selanjutnya yakni jenis argumen apa yang akan menarik perhatian mereka. Misalnya, kita ingin menyampaikan argumen dengan cara yang menyenangkan atau bisa juga kita selingi dengan humor, sehingga pendengar mau menyimak apa yang kita sampaikan. Struktur yang kedua yaitu tahap argumen. Argumen yang dibuat harus diterangkan secara logis atau masuk akal dan dibuktikan dengan alasan. Contohnya, kita berikan tabel, gambar, atau juga data yang bisa memperkuat argumen kita. Struktur yang ketiga yaitu penguatan pernyataan posisi, yaitu kesimpulan yang memperkuat pandangan pengarang. Tahapan tersebut mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara, nada tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur yang sesuai dengan argumen. Kemudian, argumen dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Yang ketiga, tabel, gambar, diagram, atau foto bukti dari data sumber dapat digunakan untuk menghasilkan pernyataan yang lebih kuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri yang pertama yaitu nominalisasi atau pembendaan. Pembendaan merupakan proses tata bahasa yang mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Saya beri contoh berikut. Kalimat yang pertama yaitu Andi adalah murid yang sangat pintar. Kemudian kalimat yang kedua, kepintarannya membuat ia menjadi juara 1 di sekolah. Kalimat 1 dan kalimat 2 saling berhubungan yang dihubungkan oleh kata pintar dan kata kepintaran. Kata pintar merupakan kata sifat. Kemudian dinominalisasi menjadi kepintaran. Saya akan berikan satu contoh lagi. Pemerintah akan membangun sebuah rumah sakit. Itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang selanjutnya, pembangunan tersebut akan memakan biaya sekitar 7 miliar rupiah. Nah, kedua kalimat tersebut dihubungkan dengan kata membangun dan juga kata pembangunan. Membangun merupakan kata kerja. Kemudian dinominalisasi menjadi kata pembangunan. Pembangunan ini adalah kata benda. Ciri yang kedua yaitu bentuk pasif.
Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama atau saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Contoh kalimatnya, ini harus dihentikan. Dihentikan di sini merupakan bentuk pasif. Ciri yang ketiga yaitu kata hubung konjungsi. Konjungsi berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian teks. Kata hubung ini dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, penambahan gagasan, dan juga menghubungkan sebab akibat. Contoh konjungsi yaitu oleh sebab itu, maka dari itu, akhirnya, sebagai tambahan, oleh karena itu, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu modalitas atau kepastian. Contohnya, mungkin, umumnya, paling banyak, hampir, nyaris, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang terakhir yaitu kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan, dan bisa membuat orang tersulut emosi kala mendengar atau membacanya. Adapun emosi yang ditimbulkan oleh kosakata emotif biasanya adalah emosi yang positif, seperti senang ataupun termotivasi. Contoh kalimat yang mengandung kosakata emotif dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, kita tidak boleh takut bertindak tegas terhadap pemuda agar mereka tidak selalu terjebak pada penggunaan gawai berlebih. Contoh yang kedua, kita harus setia mendampingi para pemuda agar mereka tidak jatuh terlalu dalam ketika menggunakan gawai secara berlebih. Kata emotif adalah kata yang mampu menggugah perasaan orang lain. Kata ini kerap ditemukan dalam teks persuasif, baik itu pidato atau yang lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan teks persuasif yang bertujuan untuk membujuk orang. Demikian penjelasan saya mengenai struktur isi teks pidato persuasif dan juga ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.